Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke perkuliahan yang selanjutnya, yaitu tentang uji T. Jadi uji T itu prinsipnya adalah digunakan untuk membandingkan dua data. Kalau yang kemarin itu adalah uji T Pirate, di mana yang dibandingkan itu adalah data sebelum dengan data yang sesudah. Nah, kasusnya itu seperti ini. Misal di sekolah yang mahasiswa teliti itu mempunyai kelas yang paralel. Di kelas paralel itu adalah kelas yang jumlahnya banyak. Contoh kelas 10. Itu siswanya ada kelas A, siswa B, siswa C, dan seterusnya. Nah, kalau ada kelas paralel seperti itu, maka yang lebih layak menurut saya itu adalah uji T independen ini. Jadi kalau yang dibandingkan itu lebih baik sampean menggunakan dua kelas itu sebagai kelas kontrol, yang satunya sebagai kelas paralel. Jadi yang dibutuhkan itu adalah satu kelas kontrol, yang satunya itu adalah kelas paralel. Nah, kalau mau membandingkan model data yang seperti itu, membandingkan kelas kontrol dengan kelas paralel, maka uji yang dipakai itu adalah uji ini, uji T independen. Jadi uji T independen itu adalah suatu membandingkan dua data, dan data yang dibandingkan itu berupa data kelas eksperimen dan data kelas kontrol. Nah, adapun rumusannya sebagai berikut. Ini rumusnya. Jadi rumus uji T independen itu adalah ada dua. Pertama, kita mencari S yang bentuknya seperti ini. Nanti saya namakan ini S gabungan. Daripada mengatakan S X bar 2 dikurangi X1, nah itu terlalu lama. Jadi saya mengatakan ini sebagai S gabungan. Jadi rumusnya S gabungan itu adalah S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini rumus T-nya ini seperti ini. Nanti bisa dicek di Google Classroom. Akan saya upload. Nah, S itu apa, Pak? Yang S1 ini adalah standar deviasi data pertama. S2 itu standar deviasi data kedua. N itu adalah banyaknya siswa di kelas pertama. N1 ya, kelas pertama. N2 itu banyaknya siswa di kelas kedua. X bar rata-rata, X1 rata-rata juga, S X2 min X1 ini juga rata-rata, S X min 2 min X1 itu S gabungan yang ini. Nah, jadi bisa dicek di data yang ini. Baik, contoh saja Pak. Contohnya seperti ini. Nah, kasusnya itu ada seorang peneliti, dia ingin meneliti yaitu menggunakan metode SEAD. Kok gak gonta-ganti Pak metodenya? Ya biar sampean mencari sendiri yang lain. Jadi saya pakai SEAD sama Jigsaw aja sudah cukup lah. Yang lain sampean cari dibaca-baca di buku yang lain. Nah, misal sampean mau menguji coba yang selama ini dirasakan masih sama. Jadi peneliti mengalami kegalauan karena muridnya itu diajar pakai ceramah kok nggak bisa-bisa, sehingga murid ini merubah cara mengajarnya, yaitu dengan mengganti metode pengajarannya menggunakan metode STAD. Nah, dalam kasus STAD ini si peneliti ini akan membandingkan, caranya dia membandingkan yaitu metode konvensional ceramah. Jadi ada dua kelas. Jadi cara membandingkannya seperti ini. Peneliti ini menguji dua kelas, yaitu kelas pertama yang diberikan konven atau metode ceramah, kelas kedua itu diberikan metode STAD. Jadi dia merasa bahwa iki lek ngajar pakai ceramah itu muridku nilai belajarnya kurang ada perbedaan loh. Nggak ada perbedaan, maaf. Saya kalau ngajarnya pakai ceramah itu siswa saya nilainya kurang begitu baik loh. Lebih baik kalau diajar menggunakan metode STAD. Itu asumsi dari si peneliti. Nah, jadi dia seolah-olah menekankan bahwa hasil pengajaran yang menggunakan metode STAD itu berbeda loh dengan hasil yang diajar dengan metode konvensional atau ceramah. Nah, kalau modelnya seperti itu, maka peneliti ini menggunakan metode independen dengan cara satu kelas diberikan ceramah, satu kelas lagi diberikan STAD. Nah, kebetulan di contoh itu jumlah siswanya itu saya asumsi sama ya, karena contoh itu kan pasti yang paling mudah. Biasanya kelas A dan kelas B itu jumlah siswanya berbeda. Nah, pada kasus ini kebetulan saja contoh saya jumlah siswanya sama. Jadi ada dua kelas. Kelas A diberikan metode ceramah atau nanti ke depan kita namakan kelas kontrol. Kelas B diberikan STAD
yaitu kelas eksperimen, yaitu yang diberikan uji coba perlakuan yang diinginkan oleh peneliti. Jadi intinya seperti itu. Jadi di sini ada kelas konven, yang sebelah sini ada kelas kontrol, yaitu yang diberikan metode STAD. Nah, masing-masing siswa di dua kelas ini siswanya itu berbeda. Jadi nomor yang bersama itu cuma nomor absen 1, 7581 ya. 7581 itu siswanya berbeda. Oleh karena itu makanya dinamakan dengan uji T independen. Nah, bagaimana Pak cara kita itu menyimpulkan dari data ini? Kita ingin mengatakan kalau yang STAD itu berbeda dengan yang konvensional. Nah, langkahnya seperti apa? Langkahnya sebagai berikut. Pertama, itu kita membuat hipotesis terlebih dahulu. Nah, kita membuat hipotesis terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, dari sini saya membuat hipotesis, kan suka-suka peneliti ya. Hipotesis pertamanya ini ada mu2 sama dengan mu1. Jadi mu2 kalau ada angka 2, ini yang dimaksud adalah yang diberikan model STAD. Kalau yang ada satunya itu yang diberikan metode konvensional atau ceramah. Jadi tulisan statistiknya bentuknya seperti ini, tapi bacanya bacanya sebagai berikut. H0 mu2 sama dengan mu1. Artinya tidak ada perbedaan hasil pembelajaran siswa yang diberikan model STAD dengan yang diberikan model konvensional atau ceramah. Nah, untuk kasus yang contoh yang ini saya menggunakan H1-nya memilih yang dua arah yang tidak sama dengan. Nah, kenapa kalau tidak pakai satu arah? Satu arah sudah saya berikan contoh di uji T Pirate. Jadi saya menggunakan uji T independen. Ini saya pilih yang H1-nya itu yang dua arah, yang menggunakan tidak sama dengan. Kalau bentuknya seperti ini, H1 mu2 tidak sama dengan mu1, itu artinya bahwa hipotesisnya seperti ini. Kalau ini kan kalau sama dengan tidak ada perbedaan. Kalau tidak sama dengan berarti ada perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan metode STAD dengan yang menggunakan model konvensional. Jadi secara umum kalau H0 itu mengatakan konven dan STAD podo wae, sama saja. Sedangkan yang H1 itu dia mengatakan bahwa konven dengan STAD dengan konven itu ada bedanya loh. Jadi ada bedanya, tapi dia tidak tegas menegaskan mana yang lebih baik. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan uji yang berikutnya. Nah, kalau sudah bisa membuat hipotesis, nah tentunya hipotesis penelitian yang ini, yang H1. Jadi peneliti ini menduga bahwa pemberian metode STAD itu itu berbeda loh hasilnya dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah. Nah, bagaimana cara menganalisisnya, Pak? Kalau sudah membuat hipotesis, kita akan menganalisis data awal. Nah, dari mana, Pak, nilai ini? Nilai ini dari rumus. Nah, kita akan memperoleh rumusnya akan sebagai berikut. Ini ya. Nah, berarti kita butuh ini dulu. butuh N, butuh X bar. Jadi kalau ini tidak diketahui ya nggak bisa. Nah, data ini diperoleh dari data yang sudah diperoleh oleh peneliti. Jadi peneliti memperoleh ini. Nah, cara mencarinya gimana? Data ini kita pindah dulu ke dalam Excel. Nah, ini biar kelihatan. Saya zoom. Nah, ini datanya seperti ini. Jadi saya memperoleh dua data. Data pertama, data kedua. Berarti ini yang konven itu saya simbolkan 1, STAD saya simbolkan 2. Dari data yang konven kita cari X bar. X bar itu adalah rata-rata. Masih ingat tuh rumusnya? Sama dengan average yang ini. Nah, kita blok data yang mau dicari nilai rata-ratanya. Kita tutup kurung, enter. Jadi kita sudah mendapatkan X bar 1, X1 bar lah, biar enak saya beri nama X1 barnya itu adalah 75,2. Nah,
Kemudian kita cari dulu juga S1. S1 itu standar deviasi data ke 1 yang konven. Jadi kita cari sama dengan stdef. Jadi kalau buatnya 2007 itu nggak ada stdef S, jadi stdef biasa. Nah, tapi kalau kita pakai yang S, yang ini stdef sampel, karena data kita kurang dari 50. Nah, kemudian kita blok nilai datanya ini yang mau dicari standar deviasinya, kita tutup kurung, klik enter. Jadi kita sudah mendapatkan rata-rata standar deviasi. Nah, kita cari N1. Kalau ini tidak usah pakai rumus lah, dihitung sendiri kan bisa. Berapa nilai jumlah siswa yang ada di kelas pertama? Jumlah siswa di kelas ke-1 totalnya ada 20 siswa. Nah, kita cari juga untuk data yang kedua. Nah, kita cari X1, X2 barnya berapa? Nah, X2 bar sama dengan average. Average itu mencari min. Kita blok nilai datanya ini, terus kemudian tutup kurung, enter. Jadi kita sudah dapatkan X2 barnya nilainya ini. Nah, kita cari S1-nya. S1 sama dengan stdef. Saya pilih S karena datanya kurang dari 50. Nah, ini kita blok nilainya. Terus kemudian kita tutup kurung, kita klik enter. Nah, kita sudah mendapatkan X2 bar dan kita pilih yang berikutnya kita cari. Yang berikutnya kita cari N2. N2 nilainya sama dengan 20. Nah, ini tidak usah rumus-rumusan. Jadi dihitung aja atau dinomori aja sudah tahu. Jadi dari data ini kita mengetahui jumlah siswa kelas ke-1 ada 20, jumlah siswa kelas kedua ada 20. Kebetulan contohnya jumlah siswanya sama, nanti realitanya berbeda. Nah, kalau ini sudah ya kita tulis, kita substitusikan di sini. X1-nya tadi berapa? Nah, ini saya kecilkan aja ya. X1-nya itu adalah 75,2. Kita memperoleh nilai X1-nya sebagai berikut. Nah, ini nilainya 75,2. Nah, X2-nya yang ini 80,65. Nah, S1-nya berapa standar deviasi data ke 1? Nah, tadi kita tulis ini 4,3407. Kita bulatkan jadi 2 digit angka aja. 4,03. Nah, 0,3. Standar deviasi data kedua ya ini 4,715 ya, 72. Nah, N1-nya ini tidak usah kita tidak usah kita cari detail, kita sudah tahu banyaknya data ini sebagai berikut. Nah, ini ada berapa ini tadi jumlah siswa di kelas pertama ada 20, jumlah siswa di kelas kedua juga ada 20. Jadi kita sudah mendapatkan nilai data awalnya. Nah, dari nilai data awal kita harus tahu rumusnya. Rumusnya itu ada di slideshow. Nanti silahkan dibaca terlebih dahulu. Nah, bentuknya seperti ini. Kita cari terlebih dahulu S gabungan. Kok enggak T gabungan, Pak? Ya karena di T gabungan itu kita harus tahu S gabungan. Jadi kita cari terlebih dahulu S gabungan. S1 ini kita masukkan aja. S1 tadi yang ini. S1 4,03. Nah, ini kita ganti di sini. Bisa enggak ya ini ganti? S-nya itu kita ganti dengan ini. Ini satunya kita hilangkan. Nah, ini enggak apa-apa ya. Terus kemudian 4,72 kita pindah. Jadi tinggal kita pindah aja ke sebelah sini. Kita hilangkan. Jadi nanti 4,03 kuadrat ditambah 4,72 kuadrat dibagi N1-nya tadi adalah 20, kemudian N2-nya itu adalah juga nilainya adalah 20 juga. 20. Kayak gini. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana, Pak? Kalau sudah seperti ini ya kita
lanjutkan perhitungannya. Kita lanjutkan sini, tentunya kita ya menggunakan kalkulator biar mudah. Jadi kita cari kalkulator. Ini 4,03 kuadrat ya. Kita 4,03 dikuadratkan. Hasilnya ini 16,2409. Jadi kita ganti ini 16,2409. 16,2409. Jadi ini dikuadratkan loh ya, bukan dikali 2. Nah, sering salah karena dikali 2. Sekarang gini, 4,72 dikuadratkan. Hasilnya ini 22,2784. Jadi tinggal kita ganti aja di sini. Nah, pokoknya intinya kalau belajar statistik itu harus telaten. Jadi kalau nggak telaten ya repot. Jadi harus kita suruh kuadratkan ya dikuadratkan aja. Toh ya selama pakai kalkulator diizinkan ya gunakan kalkulator. Nah ini. Terus kemudian ini gimana Pak? Ada beberapa cara. Karena ini penyebutnya itu sama, saya lebih sarankan pembilangnya kita jumlahkan. Tetapi nanti kalau penyebutnya nggak sama, ini dioperasikan terlebih dahulu masing-masing karena lebih cepat kalau menggunakan kalkulator. Nah kasus ini saya menjumlahkan terlebih dahulu yang atas dengan yang bawah. Saya jumlahkan 22,784 ini ditambah dengan 16,2409. Nah ini 16,2409. Hasilnya ini 385193. Jadi peroleh hasilnya ini. Oleh hasilnya ke sebelah ini. Nah, kalau begitu nilainya berapa Pak? Ya, ini kita sederhanakan dulu. Jadi ini kita sederhanakan terlebih dahulu yang ini. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 3385,193 dibagi 20. Kita bagi 20 dulu. Hasilnya ini 191,925,965. Nah, ini kita ganti di sini. Pokoknya kata kuncinya ini kita harus sabar dan telaten. Nah, kalau nggak sabar dan telaten ya repot. Jadi harus sabar dan telaten. Ini hasilnya ini kita akarkan. Nah, kita akarkan ini. Akar dari ini ketemunya ini 1,38779. Atau kalau dibulatkan menjadi, kalau dibulatkan ini nilainya sama dengan ini. Kita bulatkan 2 digit angka ya. 1,39. Kita bulatkan jadi 1,39. Oke. Baik, kita sudah mendapatkan nilai dari uji S gabungan. Nah, ketika S gabungan ini sudah kita peroleh nilainya, kita akan mencari nilai T. Adapun rumus T-nya itu adalah X2 bar dikurangi X1 bar dibagi S gabungan. Nah, X2 tadi kan yang ini 75,52. Ini kita ganti nilainya. V 75,52. Maaf. 75,2 itu X1 ya. Nah, yang ini berarti. Maaf, salah. X2 nya itu adalah 80,65. Ini kita ganti. Nah, tinggal ganti aja kan mudah toh. Oh ya, ya udahlah. Ini tinggal kita ganti nilainya, T-nya kita ganti jadi seperti ini. Nah, S gabungan 1,39. Nah, ini kita ganti. Kalau begitu nilainya berapa Pak? Ya, ini kita kalkulator. 80, kita clear semuanya. 80,65 dikurangi dengan 75,2 sama dengan ini 5,45. Berarti nilainya adalah 5,45 dibagi dengan 1,39. Nah, nilainya berapa? Kita pakai kalkulator.
Kalau begitu T-nya berapa? T-nya ini. Nah, ini dibagi 1,39. Jadi nilainya adalah 3,92. 3,920. Bulatkan 2 digit angka. Sama dengan 3,92. Nah, ini diperoleh nilai T. Baik, dari sini kita sudah memperoleh nilai T dengan cara mencari S gabungan terlebih dahulu. Setelah mencari S gabungan, kita cari nilai T. Nah, ketika T sudah, kita akan menentukan dari hipotesis awal kita itu H0 atau H1 sih yang ditolak. Nah, kita harapkan sih H0 agar dugaan kita itu sesuai. Nah, cara menentukannya seperti ini. Mencari tabel T. Jadi kita cari terlebih dahulu tabel T. Kita cari ya. Tabel T-nya itu ada di pertemuan yang kemarin. Nah, mana ya? Tabel T student. Jadi saya tekankan di tabel yang kemarin itu ada atas bawah kan. Yang atas itu yang nilainya itu uji dua arah, tidak sama dengan. Yang bawah itu lebih dari atau kurang dari. Nah, kita karena tadi H1-nya itu tidak sama dengan, maka kita pilih yang atas. Nah, ini pilih 0,05. Nah, sekarang kita akan mencari N-nya. N-nya berapa, Pak? Nah, N itu apa? Jumlah siswanya. Nah, pada saat ini N-nya itu tidak lagi nilainya 20. Kenapa? Jumlah siswanya itu adalah 40. Terdiri dari 20 siswa kelas konvensional, 20 siswa kelas 20 siswa kelas konvensional, 20 siswa kelas yang diberikan metode STAD. Rumusnya perlu diingat, rumus untuk mencari T ini D. Kita mencari DF ya. Rumus mencari DF-nya itu sebagai berikut. Saya tulis saja di sini ya. DF itu sama dengan N dikurangi 2. Jadi banyaknya data dikurangi dengan 2. Nah, N-nya itu adalah 40 karena 20 tambah 20 kan 40 ya. 40 dikurangi 2 berapa nilainya? 38. Jadi kita cari ini 0,5, PR-nya itu adalah 3,8. 1 2 3 ya, 3 ya. Kita cari 38. Ada tidak yang ini? Nah, berarti yang ini nilainya 1,6895. Berarti ini yang namanya T tabel. Jadi saya tekankan DF-nya itu N-nya itu tidak 20 tapi 40. Banyaknya siswa itu tidak 20, 40 karena 10 kelas konvensional, 10 kelas yang diberikan metode STAD. Nah, sekarang kita akan mencarinya. Jadi saya tulis berarti DF-nya itu sama dengan, saya tulis ini aja ya, 40 dikurangi 2 sama dengan 38. Kalau begitu T tabelnya berapa? T tabel itu nilainya sama dengan berapa tadi T tabelnya? Nilai T tabelnya itu adalah ini 1,68595. Jadi kita tulis di sini T tabel sama dengan ini. Ini T-nya huruf kecil aja. T. Nah, terus bagaimana Pak menguji coba apakah kapan H0 ditolak atau kapan H0 diterima? Ini yang sebagai berikut. H0 ditolak apabila ini saya besarkan. H0 ditolak apabila ini saya belum ada tulisannya. H0 ditolak apabila ini T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, jadi ini syarat kapan H0 ditolak. Jadi H0 ditolak itu apabila T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, sekarang kita akan mencari, kita akan lihat H0 ditolak apa diterima ya. Ini kita cek. Nah, kita cek ya. Kita cek di sini apakah T hitung
T hitungnya tadi nilainya yang ini. Ini kan T hitung 3,92. Jadi T hitung nilainya sama dengan 3,92. Sedangkan T tabel itu tadi nilainya adalah, nah nilainya ini 1,689595. Nah, jadi nilai manakah yang lebih besar? Oh, ternyata T hitung itu nilainya lebih besar daripada T tabel. Nah, kalau begitu kesimpulannya apa? Yang kesimpulan pertama itu berarti H0 ditolak. Nah, artinya kalau H0 ditolak, berarti kan yang H1 yang diterima. Jadi kalau H0 ditolak, maka yang diterima kan H1 yang ini. Nah, berarti bunyinya bagaimana? Berarti kesimpulannya itu bisa kita tuliskan. Kesimpulannya ini, ada perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan metode STAD dengan yang menggunakan metode konvensional dalam kurung ceramah. Jadi ceramah itu saya namakan metode konvensional. Nah, baik, begitu cara membuat kesimpulan. Dari sini saya akan menarik kesimpulan. Dari pertemuan ini saya tarik kesimpulan yang pertama. Jadi kalau sampean ingin menganalisis, membandingkan dua data dengan data tersebut berbentuk nilai berbentuk data yang kelas kontrol dan juga data kelas eksperimen, membandingkan dua data yang siswa di dua data itu berbeda, maka yang dipakai adalah uji T independen. Rumusnya sebagai berikut. Nah, langkahnya sebagai berikut. Adapun langkah-langkahnya, pertama, dari data tersebut buat dulu hipotesis. Karena ini penting untuk menarik kesimpulan. Nah, setelah buat hipotesis, kemudian kita analisis datanya. Nah, dari analisis data awal, kita menentukan nilai S gabungan dulu. Kalau nilai S gabungan sudah ketemu, cari nilai T. Kalau nilai T sudah ketemu, cari T tabel. Jangan lupa DF-nya harus tahu terlebih dahulu. Nah, perhatikan hipotesis satunya dalam S tabel. Kalau tidak sama dengan yang ini, artinya data tersebut merupakan uji dua arah. Berarti pada tabel T yang dimaksud itu adalah yang atas. Kalau yang bawah itu satu arah, lebih besar atau lebih kecil. Setelah itu, setelah menentukan T tabel, kita perhatikan T hitung dengan T tabel lebih besar mana. Kalau T hitung lebih besar T tabel, H0 ditolak. H0 ditolak itu artinya H1 diterima. Kalau begitu kesimpulannya apa? Nah, tulis ulang di H1 itu dalam bentuk kalimat. Jadi kalau H1 itu kalau ditulis bentuk kalimat kan bunyinya seperti ini. Ada perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan metode STAD dengan yang menggunakan metode ceramah. Jadi dari situ, dari data ini, dari analisis ini kita bisa memperoleh kesimpulan. Nah, sebenarnya kalau mau ngecek lagi manakah yang lebih baik, nah bisa dilihat dari T hitungnya ini. Nah, karena rumusnya itu T hitung itu rumusnya adalah X2 min X1, berarti karena dia positif, berarti yang X2 yang menggunakan metode STAD lebih bagus daripada yang menggunakan metode konvensional. Cuma karena hipotesisnya tidak tegas itu, ya kita tulis apa adanya, ada perbedaan. Jadi bunyi kesimpulan ini menyesuaikan dengan hipotesis. Mungkin sementara itu dulu dari saya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.